pribadi, Pak Kiai. Iya. Di tengah masyarakat itu ada orang yang, mengklaim bahwa dirinya itu mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Hmm. Tetapi, seakan-akan menomorduakan pendapat para ulama, seperti itu. Jadi seolah-olah beliau bertemu dengan nabi, seperti itu, Pak Kiai. Jadi ketika ada ulama yang, berbeda pendapat seperti itu, maka, beliau tidak memakai itu dan selalu mengatakan di Al-Qur'annya seperti ini, di hadisnya seperti ini. Seperti itu, Pak Ini Kiai. maaf nih, maaf Ibu, maaf. Ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan saya takut sekali terus terang. Ini hadis karena peringatan dari Rasulullah yang sangat keras boleh dikatakan. Sekalipun orang itu alim, Hmm, ahli dalam bidang ilmu. hmm, Kata Rasulullah, ada dua hadis yang sangat menakutkan sekali. Mangqala fil Qur'an bi ra'yih in asaba faqad akhta'a. Riwayat yang pertama. Silahkan dibuka di Musnad Imam Ahmad. Kemudian hadis yang kedua, mangqala fil Qur'an bi ra'yih falyatabawa maq'adahu minan nar. Masya Allah. Hadis yang pertama ini, barang siapa mengatakan dalam Al-Quran menurut akalnya sendiri, hmm, menurut pendapatnya sendiri. Tadi kan iya, pertanyaannya, saya berpegangan dengan Quran, berpegangan dengan hadis. Artinya dia bisa menyimpulkan Al-Quran sendiri, apa sendiri, itu kan. Maka kalau toh itu benar, pasti salah. Ini kalau benar pasti salah. In asoba faqad akhto'a. Kalau benar itu berarti salah, pasti salah. Bagaimana kalau salah? Double-double. Makanya kemudian dikuatkan dalam riwayat yang kedua, hmm, mangqala fil Qur'an bi ra'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mengatakan sesuai dengan pikirannya dalam Al-Qur'an itu, di Al-Qur'an itu tentang mentafsirkan macam-macam misalnya sendiri, hmm, mengklaim bahwa dia berpegangan dengan Al-Qur'an, berpegangan dengan Al-Hadis, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka tempatnya ada di neraka, wala'iyadzubillah. Maka jangan sekali-kali, ini berbahaya hmm, sekali. Saya berpedoman dengan Alkitab, saya berpedoman Al-Quran. hmm, Kita bisa paham Al-Quran itu dari mana? Kita bisa paham Al-Hadis itu dari mana? Sekelas para tabi'in saja, yang notabene-nya ini kurun yang kedua, itu saja beliau itu nggak sembarangan begitu. Nggak usah terlalu jauh. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. hmm, Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas, itu tidak berani mengartikan Al-Quran sama sekali. Padahal, maksudnya dengan otaknya, padahal beliau itu yang didoakan secara langsung oleh Rasulullah, Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu ta'wil. Kata Rasulullah, ya Allah, berilah dia kefahaman dalam agama. Artinya punya kapasitas dalam keilmuan agama yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini doa Rasulullah. Bukan hanya itu, wa'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah kepada Ibnu Abbas itu ilmu ta'wil, mentakwili Al-Quran, mentakwili hadis. Ini beliau yang didoakan oleh Rasulullah dan sudah terkenal bahwa beliau termasuk fuqaha min fuqaha'is sahabah. Orang-orang ahli fikih, orang yang betul-betul paham tentang masalah agama dari kalangan sahabat. Tetapi beliau tidak berani sama sekali mentafsirkan Al-Quran. Makanya beliau kemudian menulis Al-Quran, tafsirnya itu dengan istilah Al-Ma'thur, tafsirul Ma'thur bil Ma'thur. Jadi tafsirannya, tafsir Ibnu Abbas itu adalah tafsirul Ma'thur bil Ma'thur. Artinya tafsirannya itu, ini ayatnya, tafsirannya menggunakan hadis Nabi atau penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena takut ini loh tadi. Karena kalau sampai dia berbicara tentang Al-Quran, sedangkan dia itu dengan notabene-nya bahasa Arab aja nggak bisa, istilahnya. hmm, Apalagi sampai mendetail ilmu gramatika bahasa Arab, istilahnya. Nggak tahu sama sekali. Kemudian mengklaim, saya mengambil dalil dari Al-Quran, saya mengambil dalil dari As-Sunnah. Dari mana? Sedangkan sekelas Sayyidina Abdullah bin Abbas saja, itu nggak berani seperti itu. Makanya saya katakan ini bahaya sekali. Jangan sekali-kali kita itu mengartikan Al-Quran menurut otak kita, atau hadis menurut otak
kita. Makanya itu tadi harus kemarin dijelaskan harus punya guru. Guru itu dari mana? Dari guru sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian yang sampai kepada kita dari berbagai macam disiplin ilmu, mulai fikih, akidah dan macam-macam. Ini sebuah hasil yang diistihadi atau dipelajari secara detail dan dipertanggungjawabkan kebaikannya, keotentikannya, kebenarannya, keabsahannya oleh para ulama-ulama terdahulu. Dan itu memang adatnya para ulama mulai zaman dahulu sampai sekarang. Makanya Sayyidina Abdullah bin Abbas sebagai contoh, ini nggak berani ngomong seperti itu. Nah, bagaimana kita? Bahasa Arab aja nggak tahu loh kita. Misalnya. Ya. Semakin kita belajar bahasa Arab, semakin bodoh loh. Ya. Maaf ini. Kalau kita ingin belajar bahasa Arab sampai mendetail, malah kita semakin goblok rasanya itu. Belum ada apa-apanya. Ternyata Al-Quran itu tidak cukup untuk diartikan, apalagi terjemah. Tidak cukup. Karena Al-Quran adalah kalamullah, bukan kalam manusia. Tidak boleh diartikan dengan sembarangan. Tafsir saja misalnya, ada tafsir Ibnu Katsir misalnya. Ada tafsir apalah pokoknya. Itu aja hakikatnya bukan tafsiran dari Al-Quran. Semuanya tidak. Itu hanya sebagian. Karena ilmu Allah wasi'a, tidak bisa dibendung, tidak bisa diukur dengan otak manusia, tidak. Itu hanya sebagian, mungkin benar juga mungkin tidak benar. Makanya kalamullah tidak bisa diukur dengan otak kita. Kok kita mau mentafsirkan atau mengartikan Al-Quran, kita berpedoman dengan Al-Quran, ya betul kita sebenarnya ada Al-Quran, tapi jangan dari otak kita. Tidak bisa. Tidak bisa, karena itu dari hadisnya jelas, dua hadis yang sangat menakutkan. Kalau misalkan benar pasti salah. Bagaimana kalau salah? Itu. Jadi falyatabawa maq'adahu minan. Nah, paling enak, paling selamat gimana? Sudah dirumuskan oleh para ulama sampai ke kita. Dulu Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Umar, kemudian turun ke tabi'in, kemudian tabi'in, dan seterusnya sampai ke kita ini. Inilah yang kemudian ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kafah. Kalau kita cuman langsung ke Al-Quran, ke hadis, kita ini siapa? Sedangkan Sayyidina Abdullah bin Abbas saja tidak berani seperti itu. Lah kok kita dengan mudahnya? Nah ini makanya bahaya sekali. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat Al-Quran yang perlu kita pahami bahwa di Al-Quran itu ada muhkamat dan ada mutasyabihat yang kemarin kita sebutkan ya. Jadi kita nggak boleh seenaknya. Kita nggak boleh karena ini bahaya. Paling selamat, paling ini ya seperti kita ini insya Allah ditanggung keselamatannya dengan akidah ahli sunnati wal jamaah sesuai dengan rumusan-rumusan para ulama dahulu mulai dari zaman sahabat sampai sekarang ini yang sudah sampai kepada kita.